Salam sejahtera disampaikan kepada pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Renungan kali ini mengangkat tema di mana Anda tinggal. Bacaan terambil dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, fenomena rumah tenda atau tent cities telah menjadi pemandangan umum di beberapa kota besar di Amerika Serikat. Ini seringkali terjadi karena meningkatnya jumlah tunawisma yang tidak memiliki akses ke perumahan yang terjangkau. Kota-kota seperti Los Angeles, San Francisco, dan Seattle telah melihat peningkatan jumlah tenda yang didirikan di trotoar, di taman, dan area publik lainnya. Tentunya masalah ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah kota, pemerintah nasional pada umumnya di Amerika Serikat. Pemerintah manapun di dunia sangat memberi perhatian utama masalah ketersediaan pangan, dan kedua adalah masalah ketersediaan rumah tempat tinggal. Baik, kita tinggalkan percakapan fenomena tempat tinggal secara fisik tadi, dan sekarang mari kita perhatikan tinggal dalam arti rohani. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus di Yohanes 15 memberi perumpamaan mengenai pokok anggur dan carang-carangnya. Tanpa memperpanjang perumpamaan tadi, mari kita langsung kepada inti ajaran yang berbunyi, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam Kristus dalam Yohanes 15 dapat juga diterjemahkan sebagai berdiam di dalam Kristus. Kedua terjemahan ini sebenarnya sangat dekat maknanya dan dapat saling melengkapi untuk memberikan pengertian yang lebih kaya tentang hubungan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Tinggal biasanya dipahami sebagai keadaan menetap di suatu tempat atau adanya hubungan yang terus-menerus dengan tempat tadi. Dalam konteks Yohanes 15, ini menunjukkan hubungan yang terus-menerus, hubungan yang konsisten dengan Kristus, seperti ranting yang tetap terhubung dengan pokok anggur. Kata berdiam lebih menekankan pada aspek ketenangan, kedalaman, dan keintiman dari hubungan tersebut. Berdiam dalam Kristus membawa konotasi stabilitas dan ketenangan rohani, di mana seseorang hidup dalam ketergantungan penuh pada Kristus dan mengalami damai sejahteranya. Kata Yunani meno yang diterjemahkan sebagai tinggal dalam banyak versi Alkitab memiliki makna yang mencakup baik tinggal maupun berdiam. Kedua terjemahan, tinggal dalam Kristus dan berdiam dalam Kristus, dapat digunakan untuk menerjemahkan konsep yang diajarkan dalam Yohanes 15. Masing-masing membawa nuansa berbeda yang saling melengkapi. Tinggal menekankan keberlanjutan hubungan, sementara berdiam menekankan kedalaman dan ketenangan hubungan tersebut. Mari kita perluas pemahaman tinggal dalam Kristus dan membandingkannya dengan konsep tinggal atau berdomisili di suatu rumah atau berdomisili di suatu negara. Kedua konsep ini ada persamaan dan perbedaan yang mencerminkan dimensi fisik dan spiritual dari kehidupan kita. Persamaan pertama, kedekatan dan hubungan. Tinggal dalam Kristus melibatkan hubungan yang erat dan intim dengan Kristus, di mana seseorang secara spiritual bersatu dengannya. Pada sisi lain, tinggal di rumah atau tinggal di sebuah negara melibatkan hubungan yang dekat dengan lingkungan fisik di mana seseorang tinggal, baik itu rumah sebagai tempat tinggal atau negara sebagai tempat bernaung.
Persamaan kedua, kebutuhan akan ketergantungan. Tinggal dalam Kristus seperti ranting yang bergantung pada pokok anggur untuk hidup. Orang yang tinggal dalam Kristus bergantung padanya untuk kekuatan rohani, untuk bimbingan, dan untuk pertumbuhan. Pada sisi lain, tinggal di rumah atau tinggal di negara, orang yang tinggal di suatu rumah atau negara bergantung pada tempat itu untuk kebutuhan hidup seperti keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Persamaan ketiga, tinggal dalam Kristus memberikan identitas sebagai murid Kristus dan mencerminkan kepemilikan oleh Kristus. Kemudian tinggal di rumah atau di sebuah negara, ini juga memberikan identitas sebagai anggota keluarga atau identitas sebagai warga negara dan mencerminkan status kepemilikan atau hak tinggal di tempat tersebut. Kemudian berbicara tentang perbedaan. Perbedaan pertama, dimensi fisik lawannya dimensi spiritual. Tinggal dalam Kristus bersifat spiritual dan melibatkan hubungan dengan Tuhan melalui iman. Ini bukan sesuatu yang dapat dilihat secara fisik, tetapi dialami dalam hati dan dialami dalam kehidupan rohani. Tinggal di rumah atau negara bersifat fisik, melibatkan keberadaan nyata di suatu lokasi geografis. Ini adalah kondisi yang dapat dilihat dan diukur secara material. Perbedaan kedua, kekekalan, lawannya adalah temporal, sementara. Tinggal dalam Kristus mengacu pada hubungan yang kekal dengan Tuhan, yang berlanjut bahkan setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Tinggal di rumah atau negara bersifat sementara. Seseorang mungkin pindah dari satu rumah ke rumah lain, atau dari satu negara berpindah ke negara lain. Bahkan tempat tinggal fisik hanya bersifat sementara selama hidup di dunia ini saja. Perbedaan ketiga, buah yang dihasilkan. Tinggal dalam Kristus menghasilkan buah-buah rohani seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Galatia 5 ayat 22-23. Inilah hasil dari kehidupan yang diilhami oleh Roh Kudus. Tinggal di rumah atau tinggal di sebuah negara menghasilkan buah-buah fisik seperti kenyamanan, keamanan, atau kemakmuran materi tergantung pada kondisi tempat tersebut. Buah-buah ini patut dicatat bersifat sementara dan bersifat duniawi. Kalau boleh kita buat kesimpulan, konsep tinggal dalam Kristus memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan tinggal di rumah atau tinggal di sebuah negara, seperti telah disinggung di atas. Kiranya dengan perbandingan tadi, Anda dan saya makin mantap untuk tinggal di dalam Kristus. Biar kita makin menghayati akan kedekatan dengan Kristus yang tidak terpisahkan. Mensyukuri hubungan yang kekal ini. Menerima kekuatan serta kehidupan dari Kristus. Makin mengerti akan identitas kita dalam Kristus. Dan makin menghasilkan buah-buah rohani sebagaimana diproduksi oleh Roh Kudus. Renungan kita mengambil tema sebuah pertanyaan. Di mana Anda tinggal? Secara umum pertanyaan ini menanyakan lokasi fisik di mana seseorang menetap atau berdomisili, seperti kota, alamat rumah, atau negara. Dalam konteks yang lebih mendalam, dalam arti rohani, pertanyaan ini bisa diartikan sebagai di mana Anda menempatkan hati atau jiwa Anda, di mana atau kepada siapa Anda berteduh di tengah badai dan tofan dunia, di mana Anda mengamankan diri Anda dari segala masa depan dunia,
dan masa depan situasi ekonomi dan keuangan yang tidak menentu ini. Di dalam arti spiritual inilah saya bertanya kepada Anda, di mana Anda tinggal? Kalau Anda tinggal di luar Kristus, itu berarti Anda tinggal di luar keselamatan. Dan di penghujung semuanya akan ada hukuman kekal karena segala dosa-dosa Anda dan dosa kita semua. Tuhan Yesus mengundang. Tuhan Yesus mengundang sekali lagi, tinggallah di dalam aku. Ini juga berarti adalah undangan untuk Anda yang masih di luar Kristus. Di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada keberkatan, di dalam Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera. Dalam iman kepercayaan, marilah kita datang kepada Kristus, datang kepada Dia, meninggalkan tempat tinggal kita yang lama dan masuk ke tempat tinggal baru, yaitu tinggal di dalam Kristus. Roh Kudus kiranya menolong kita semua di dalam hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang maha bijak dan maha baik, di mana Engkau telah mengeluarkan kami dari tempat tinggal lama untuk masuk ke tempat tinggal baru di dalam Kristus yang penuh kedamaian dan masa depan penuh keberkatan. Ya Bapa yang maha penyayang, hamba-Mu dalam kesempatan ini mohon belas kasihan-Mu untuk para pendengar siaran ini yang sedang sakit dan mereka-mereka yang sedang dalam pencobaan. Berilah kesembuhan kepada yang sakit dan berilah kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Allah Bapa Sang Penolong, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa kami yang kami naikkan dan pohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.